Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan postur berdiri kita akan mendengarkan Tuhan berfirman. Hari ini pemberitaan firman Tuhan didasarkan dari satu teks dalam kitab suci, yakni dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, hai umat Allah, dengarlah suaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, perintah-Mu saling mengasihi bukan pertama kali kami dengar. Kami sudah mendengarnya berkali-kali, sampai kami pun merasa ini hal yang terlalu biasa. Tetapi hari ini Tuhan, ajar kami untuk rendah hati, betul-betul mendengarkan isi hati-Mu, dan bukan hanya mendengar, namun ubahlah hati kami untuk menjadi para pelaku firman. Karena bukan mendengar yang menolong kami bertumbuh, tetapi mendengar dan melakukan yang membuat kami menjadi semakin serupa-Mu. Inilah kami yang lemah ini, tolong kami untuk mendengarkan suara-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Kira-kira 14 tahun yang lalu, gak enak ngomongnya sih 14 tahun, lama banget gitu ya. 14 tahun yang lalu saya pulang ke Surabaya bertemu dengan mama saya. Mengetahui saya datang masuk ke kamar beliau, mama saya senang sekali. Sini, mama tunjukin kamu, mama punya HP baru. Dia keluarkan dari lemarinya HP dari kok masih berada di kotaknya, saudaraku. Dari kejauhan saya lihat, waduh, apel kroa ini logonya. Bantu mama pelajari lalu ajarin. Tangan saya sampai bergetar, saudaraku. Saya tidak pernah punya HP dengan apel kroa itu. Saya buka, saya pelan-pelan, gitu. Wow, logonya di belakang apel kroa itu. Saya pencet sedikit lebih lama power button-nya dan kemudian menyala, keluar logo itu pula dan kemudian menyala. Saya teringat-ingat teman saya berkata bahwa kalau itu adalah iPhone, salah satu fitur keunggulannya adalah screen-nya, layarnya itu sangat sensitif, peka. Maka tanpa menunggu lebih panjang lagi, saya gerakkan layarnya. Aneh sekali yang saya alami adalah ini layarnya kok sulit bergerak. Saya gesek lagi, kok tidak bergerak, cuman goyang dikit. Saya buka laptop saya cek, apakah ada pengaturan
sensitivity touchscreen, Google, jepret, nggak ada, saudaraku. Nggak ada settingnya. Lalu kemudian saya mulai lihat, saya mulai curiga, saudaraku. Saya lihat di tengah apel keroak itu ada garis tengah, gitu. Wah, apa ini? Kemudian saya baca lagi di belakang itu, ternyata ada satu huruf tambahan di depan iPhone, huruf C, iPhone, bukan iPhone, saudara. Saya lihat lagi kotanya, benar, dia tidak berbohong, dia iPhone, bukan iPhone. Dan saya yakin kalau hari ini saudara mencari merek yang sama, mungkin dia sudah lebih canggih daripada 14 tahun yang lalu. Tapi tetap, iPhone, bukan iPhone, iPhone, bukan iPhone. Ada fitur-fitur yang berbeda, yang tidak bisa disamakan. Saudara, bulan yang lalu kita mempelajari bahwa orang-orang Kristen, anak-anak Allah ini adalah mantan-mantan pendosa. Pendosa tapi mantan. Dan dalam surat 1 Yohanes ini sangat care, sangat concern untuk membedakan di antara keduanya, manakah mantan pendosa, manakah pendosa. Manakah anak-anak Allah dan manakah anak-anak dunia. Dari mana mereka dibedakan? Maka dari bulan lalu, saudaraku, kita mempelajari minimal itu ada 2 yang kita sudah bahas, yaitu mantan pendosa dan pendosa. Anak-anak Allah dan anak-anak dunia itu dibedakan dari pertama respons mereka terhadap tawaran keselamatan Kristus. Mantan pendosa itu adalah orang-orang yang menerima, merespons dengan positif, menaruh pengharapan kepada Kristus, menerima uluran tangan keselamatannya dan mengakui dosanya di hadapan Kristus untuk mendapatkan penebusan. Sementara anak-anak dunia, mereka tidak menerima. Mereka mau bisa menjadikan Kristus hanya sebagai simbol agama, tetapi tidak pernah mereka menaruh pengharapan kepada Kristus dan mengakui dosa mereka dengan sungguh-sungguh. Tanda kedua adalah respons terhadap dosa. Mantan pendosa masih bisa jatuh dalam dosa, dalam situasi tertentu, dalam kondisi kelemahan tertentu, namun mereka tidak berkanjang dalam dosa. Yang kita pelajari dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ini, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, saudaraku. Tetapi para pendosa terus-menerus menyukai, menikmati dosanya. Kalaupun mereka menjauhi dosa-dosa tertentu, motifnya juga karena dosa, supaya tidak kelihatan orang. Tetapi tidak ada kepekaan dalam dirinya, kepekaan rohani, bahwa dosa itu menyakiti Allah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tanda yang ketiga, bagaimana anak-anak Allah dibedakan dari anak-anak dunia. Bagaimana mantan-mantan pendosa dibedakan dari para pendosa. Yaitu tanda ketiganya adalah kasih kepada sesama. Pertanyaan saya adalah, mengapa di antara sekian banyak tanda, kasih kepada sesama ditonjolkan? Mengapa tidak misalnya excellency in works? Mengapa bukan kesungguhan hati mengerjakan pekerjaan? Itu juga ada tandanya, tetapi bukan itu yang ditonjolkan di sini. Kasih kepada sesama. Mengapa kasih kepada sesama? Ayat 11 sampai ayat 16a mengajak kita untuk melihat ada beberapa alasan mengapa kasih kepada sesama ini lebih daripada yang lain. Ayat 11 mengatakan bahwa inilah berita yang telah kamu dengar sejak dulu, sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Berarti ini bukan hal yang baru yang terus-menerus ditekankan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya. Ya, memang benar, Tuhan memberikan banyak sekali perintah, banyak sekali nasihat-nasihat. Tetapi di antara perintah dan nasihat-nasihat itu, perintah untuk mengasihi sesama itu sangat penting dan terus-menerus diulangi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 misalnya. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bahkan tambah Kristus. Dengan demikian semua orang akan tahu. Dengan demikian semua orang bisa membedakan. Dengan demikian setiap orang, semua orang yang tidak mengenal Kristus sekalipun akan menyadari Anda seorang yang berbeda. Yaitu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 berkata demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mengapa mengasihi? Karena sejak semula ini menjadi trademark, brand, fitur di antara sekian banyak fitur utama. Kalau fitur mobil disebut mobil, dia berjalan dengan kecepatan yang cukup tinggi dan bisa berjalan jauh. Dia mobil. Fitur pesawat terbang, ya dia terbang. Kalau tidak terbang, dia bukan pesawat terbang. Apa fitur utama orang Kristen? Anak-anak Allah dibedakan dari anak-anak dunia. Sekalipun bisa diimitasi. Tetapi fitur itu selalu ada, yaitu saling mengasihi. Mengasihi sesama. Dan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, satu pasal dari yang kita tadi sudah baca, saudaraku, Rasul Yohanes mengulang lagi dan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita itu saling mengasihi. Sebab apa? Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan mengenal, bergaul dengan Allah. Dan ini sepadan dengan ayat 12 dan 13 yang dikatakan di sana. Kontrasnya adalah bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Karena memang dia jahat. Dalamnya jahat, keluarnya jahat. Habel sebaliknya adalah orang benar. Orang benar, perbuatannya benar. Ayat 13, janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Karena apa? Dunia tidak mengenal Allah. Kita sudah pelajari di dalam pasal 3 perikop sebelumnya. Dunia tidak mengenal kamu karena dunia tidak mengenal Allah. Dunia yang tidak mengenal Allah adalah dunia yang terus-menerus mempromosikan untuk membenci sesamanya. Saudaraku, mengapa mengasihi sesama? Karena kasih itu lahir dari Allah, kasih itu berasal dari Allah, kasih itu bertumbuh lewat pengenalan kita akan Allah. Dan ayat 14-15 mengatakan kita tahu, ayat 14 ya, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi mengasihi sesama itu menjadi sebuah indikator yang penting bahwa kita ini memiliki hidup kekal, hidup yang sudah bergaul dengan Allah. Tidak lagi hidup di dalam kematian daging bersama dengan daging. Hidup menurut pikiran-pikiran dunia. Kita tahu, nah saudara, kata tahu di sini menarik sekali karena dipadankan, dikontraskan dengan ayat 16. Kata mengenal. Kata tahu itu menggunakan kata oidamen. Kata dasarnya adalah eido. Eido ini adalah pengetahuan karena pengalaman sensasional. Pengetahuan karena pengalaman melalui panca indera. Saya tahu Amerika. Bukan cuma dari apa kata orang, bukan cuma melihat apa yang ada di TV, di film-film, tetapi saya pernah tinggal di sana misalnya. Saya tahu Amerika sekalipun saya belum keliling semua. Tetapi paling tidak sebagian saya pernah ke sana. Nah, saya menggunakan kata saya tahu. Nah, di sini ayat 14 dikatakan kita tahu, kita melihat, kita merasakan, kita mengalami bahwa kita itu sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita itu mengasihi sesama.
Kita bisa tahu, kita bisa merasakan, kita bisa membedakan karena fitur itu mengasihi sesama itu sangat jelas. Kita tahu. Dan kemudian di ayat 16 dikatakan dengan inilah kita mengenal kasih. Yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Artinya saudaraku, bahwa saudara dan saya bisa tahu bahwa kita itu sudah berpindah dari maut kepada hidup karena kita itu ternyata muncul kasih dalam diri kita. Nah, muncul kasih ini dijelaskan dalam ayat 16, kita itu mengenal kasih itu karena kita sudah menerima Yesus Kristus yang telah mati menyerahkan nyawanya untuk kita. Sebagian dari kita mungkin bingung, ini tahu, ini mengenal, apa maksudnya? Nah, kalau kita samakan, sinonimkan, memang kita akan bingung, ngapain redundant. Tetapi kata mengenal di sini menggunakan kata dasar yang berbeda, yaitu egno. Egno berbeda dengan eido. Kalau eido itu mengenal berdasarkan pengalaman sensasional dengan senses kita. Tetapi egno ini sama dengan yada di dalam perjanjian lama. Artinya mengenal karena berelasi. Mengenal karena bergaul karib. Egno atau ginosko. Egno. Nah, sehingga dikatakan kita bergaul karib dengan kasih. Sehingga orang-orang yang hidup baru mendapatkan hidup baru dari Allah, dilahirbarukan oleh Roh Kudus melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus, orang tersebut mulai menjalin relasi dengan Allah, bahkan bergaul karib dengan kasih Allah. Dimulai dari pemberitaan Injil Yesus Kristus yang mati mengampuni dosa-dosa kita. Dia mengenal, bergaul karib dengan Allah. Sehingga orang-orang seperti ini, saudaraku, dia dari kasih kepada kasih, dia akan bertumbuh. Kasihnya kepada Allah bertumbuh lewat kasih Allah kepadanya. Dan sehingga kasih Allah kepadanya ini semakin dikenal, dia bergaul karib, dia dipenuhi oleh kasih itu, sehingga kasih itu melebar, melimpah ruah kepada sesama di sekitarnya. At the end of the day, saudaraku, kita akan setuju dengan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 10. Di sana dikatakan siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Mengenal di sana menggunakan kata egno lagi. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak bergaul dengan Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi mengapa kasih menjadi fitur yang membedakan? Karena kasih itu adalah bukti seseorang bergaul dengan Allah. Saudara dan saya tidak bisa membagikan kepada sesama apa yang kita tidak pernah punya. Hanya orang-orang yang bergaul dengan Allah, mengalami kasih Allah, mereka bisa membagikan kasih Allah kepada orang lain. Richard Wurmbrand, seorang pendeta Rumania dan pendiri dari The Voice of the Martyrs, dia menulis sebuah buku tipis kesaksian autobiografi, Tortured for Christ, yang merekam bagaimana dia mempertahankan iman oleh anugerah Allah di penjara komunis selama 14 tahun. Tortured for Christ. Karena imannya dia di penjara, dia mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan karena memberitakan Injil dan menolak untuk menyangkal Kristus. Tetapi meskipun mengalami perlakuan yang brutal dari penyiksa-penyiksanya selama 14 tahun, herannya Wurmbrand ini berdoa untuk para penyiksanya. Dan di dalam doanya yang sengaja dia ucapkan, dia menyatakan dia mengampuni para tentara-tentara itu. Mengingatkan kita kepada doa Tuhan Yesus di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Stefanus meneladani Kristus, menyatakan doa yang sama, ampunilah mereka ketika dia sedang dirajam batu. Wurmbrand melakukan hal yang sama. Sampai pada suatu kesempatan, seorang penjaga itu tidak tahan. Dia bertanya kepada Wurmbrand, kamu itu sudah kami siksa, kami ciderai, kami hina, kami lecehkan, tapi mengapa engkau berdoa untuk kami? Engkau juga berdoa untuk saya. Lalu Wurmbrand menjawab, saya mengasihi Anda, karena Tuhan mengasihi Anda. Saya tidak dapat membencimu, karena saya mengenal Allah dan Allah adalah kasih. Mengapa kasih? Allah adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih ini telah mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus bergaul karib dengan Dia, maka kasih kita akan meluber sampai kepada sesama. Tapi pertanyaan kita berikutnya, saudaraku. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti apa? Yang seharusnya menjadi fitur Kristiani, bukankah semua orang bisa mengasihi? Orang-orang yang tidak mengenal Allah juga bisa mengasihi. Anak mengasihi orang tuanya, tidak harus percaya Tuhan Yesus Kristus untuk bisa memberikan kasih yang tulus dari anak kepada orang tua, bukan? Rakyat mengasihi pemerintah yang sudah berjuang untuk mereka. Kasih itu kasih yang real. Saudara ditolong orang ketika kecopetan, dibantu ngejar. Sampai akhirnya uang itu kembali dan tidak berubah jumlah uang di dalam dompet yang dikembalikan kepada Anda. Anda mengucap syukur, Anda berterima kasih. Anda mengasihi dia. Anda ingin memberikan sesuatu kepadanya, Anda merasa dia berjasa kepada Anda. Itu kan juga kasih. Apakah kasih seperti itu? Standarnya apa? Saudaraku, saya mendengarkan banyak sekali kisah-kisah tentang kasih yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah sekalipun. Yang kadang-kadang kalau saya bandingkan dengan kisah dari keluarga-keluarga Kristen, saya malu. Ada banyak orang-orang Kristen sulit sekali mengasihi sesamanya. Mengampuni mereka. Mengampuni orang tua yang sudah melukai mereka sejak kecil. Sebagian kita mungkin masih bergumul dengan ini. Tetapi ada orang-orang yang tidak mengenal Allah yang sedemikian berbaktinya kepada orang tua mereka, padahal orang tua mereka telah melakukan hal-hal sama yang jahat. Jadi, kasih seperti apa? Yang membedakan anak-anak dunia dari anak-anak Allah. Dalam ayat 16b sampai ayat 18 saya bacakan sekali lagi, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat ini diberikan setelah bagian A itu. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku, jelas sekali dalam 6b ini dan 6a mengatakan bahwa kita mengasihi karena Kristus telah mengasihi kita. Mengasihi, menyerahkan nyawa seperti Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita. Artinya, saudaraku, kasih seperti apa? Kasih seperti Kristus. Kristus menjadi standar, Kristus menjadi teladan, dan bahkan Kristus menjadi sumber dari kasih itu. Dengan demikian, tidak ada kasih dunia yang sama dengannya. Karena dunia menolak Kristus. Dunia tidak menggunakan Kristus sebagai standar kasihnya.
Yohanes 13 ayat 34 tadi saya sempat bacakan, dikatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standarnya apa? Kita mengasihi sesama seperti apa? Seperti Kristus telah mengasihi kita. Bukan seperti Mahatma Gandhi misalnya, bukan seperti Melinda Gates dan Bill Gates yang memberikan puluhan juta US dollar untuk kegiatan kemanusiaan. Bukan seperti Warren Buffett, saudaraku. George Soros, saudara dan saya mungkin juga tidak mungkin ngikutin mereka. Tetapi standar yang diberikan Allah itu adalah Kristus. Dalam Yohanes 15:12 juga mengatakan hal yang sama. Sama seperti, salinglah engkau mengasihi seperti kasih Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih Kristus itu kasih yang seperti apa? Tidak ada jalan lain untuk kita semakin familiar dan mengenal tentang kasih Kristus selain apa yang dinyatakan Alkitab tentang Kristus, bukan? Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Oke. Satu hal yang kita bisa tahu bahwa standar kasih Kristus itu ditentukan juga dari penerima kasih itu. Saudara, mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Betul ya? Mengasihi orang tua yang mengasihi Anda itu biasa, mengasihi sahabat yang baik kepada Anda itu biasa. Tetapi apa yang dilakukan Kristus? Kristus menyerahkan nyawanya justru untuk orang-orang yang berdosa. Untuk orang-orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Untuk orang-orang yang mengabaikan dia seumur hidup mereka. Kristus justru mati untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak akan membawa keuntungan sedikit pun bagi Kristus. Kristus mati bagi orang-orang fasik. Roma 5 ayat 9 mengatakan, dia mati bagi kita bahkan ketika kita masih menjadi musuh Allah. Kristus mati untuk musuhnya. Kemudian kita mengingat dalam khotbah di bukit, Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus berkata, kasihilah siapa? Musuhmu. Kasihilah musuh-musuhmu. Dan kemudian dia memberikan penjelasan mengapa mengasihi musuh-musuhmu, yaitu bahwa apa untungnya engkau memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu? Apa bedanya engkau dengan orang yang tidak mengenal Allah kalau kasih kita itu hanya kepada orang yang mengasihi kita balik? Itu bukan hal yang jelek. Itu hal yang wajar, natural, alami, tetapi kasih Kristus mestinya melampaui itu. Itu juga baik, harus kita lakukan, tetapi tidak berhenti pada standar dunia. Saudara dan saya diajak untuk mengasihi seperti kasih Bapa yang adalah sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga yang adalah sempurna. Yang mencurahkan hujan, memberikan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Seperti Kristus. Saudara, kasih Kristiani, kasih Kristus ini, standar yang agung seperti ini, tidak terlihat ketika semuanya lancar. Ya, saudara punya uang, saudara kasih uang, biasa-biasa saja. Tetapi ketika saudara tetap memberi di dalam kekurangan, itu ilahi. Saudara mengampuni orang yang minta maaf lebih dulu kepada saudara, dan betul-betul menunjukkan pertobatan, menurut saya itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika saudara melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bahkan tidak mampu minta ampun, itu kasih Kristiani. Sebelum dia minta ampun, saudara mengampuni dia lebih dulu. Saudara, kesetiaan seorang suami, seorang istri tidak bisa diukur ketika mereka terus bersama lovebirds yang jalan kemana-mana. Kasih itu baru terlihat betapa dalam, betapa tinggi komitmennya
ketika mereka berjauhan. Kasih terlihat terang, bukan ketika semuanya terang, tapi ketika di dalam kegelapan. Itulah sebabnya dalam Matius 25, Tuhan Yesus berkata, siapakah orang-orang yang masuk dalam klub domba dibandingkan dengan klub kambing? Yaitu mereka yang ketika aku lapar, mereka memberikan aku makan, ketika aku haus, mereka memberikan aku minum, ketika mereka telanjang, mereka memberikan aku pakaian. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ketika mereka terbelakang dalam pendidikan, kamu tetap mendedikasikan dirimu untuk mereka. Ketika mereka tidak menghargai pelayananmu di rumah sakit, engkau tidak dianggap, dingin, tidak pernah disapa, engkau tetap mengasihi dan melayani mereka yang terbaring itu, bahkan beserta dengan keluarganya, engkau adalah domba. Ketika aku telanjang, kau berikan aku pakaian. Ketika aku orang asing, kau berikan aku tumpangan. Ketika tidak ada orang yang menerima aku, engkau menerima orang tersebut. Lalu orang-orang itu akan bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus, terbaring, tertindas oleh ketidakadilan? Kapan? Kalau kami lihat pasti kami akan berikan ekstra. No need. Tetapi apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina? Luar biasa, itu Tuhan Yesus dalam TB2 itu jelas sekali mengatakan saudaraku yang paling hina. Ini artinya sesama manusia di dalam pikiran Tuhan Yesus. Kamu melakukan untuk aku. Yaitu kasih yang dari Allah yang sudah diterima itu meluber keluar kepada sesamanya. Merekalah yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, merekalah anak-anak Allah. Saudaraku, ada banyak sekali contoh dalam kitab suci. Bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang didiskriminasi. Tuhan Yesus mengasihi para perempuan, Tuhan Yesus mengasihi para janda, dia mengasihi anak-anak, dia mengasihi bahkan pemungut cukai, dia mengasihi orang yang kerasukan setan, yang sudah dijauhi oleh masyarakat. Kasih Kristus tidak diukur ketika dia menjamu orang-orang kaya, tetapi kasihnya diukur ketika dia peduli kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang miskin, orang-orang yang membenci dia. Di atas kayu salib pun dia masih berkata, Tuhan ampunilah mereka, Bapa ampunilah mereka. Saya berikan contoh. Misalnya kepada perempuan yang menderita pendarahan selama belasan tahun. Sudah masih ingat kisah itu? Perempuan ini sudah dijauhi oleh masyarakat, bahkan dijauhi oleh keluarganya, saudaraku. Karena apa? Karena hukum Yahudi, hukum Taurat, memerintahkan bagi seseorang yang terus-menerus mengeluarkan lelehan darah, dia tidak boleh bergaul dengan orang lain karena dia akan menajiskan orang lain, melewatkan najisannya. Maka orang-orang seperti ini akan diisolasi sampai sembuh, bahkan setelah sembuh dia harus melakukan ritual penyucian selama 7 hari. Bagaimana dengan wanita ini yang setiap hari dia mengeluarkan lelehan darah, dia sakit pendarahan. Saya yakin sekali orang tuanya sudah mencari tabib-tabib yang terbaik, yang semampu mereka. Kalau ada Siloam, mereka bawa ke Siloam. Dia sudah coba segala sesuatu, tetapi tidak berhasil. Sehingga gadis ini yang akhirnya menjadi dewasa ini, dia tidak tahan, saudaraku. Siapa yang tahan terus-menerus bertahun-tahun tidak boleh keluar? Dia keluarlah dia. Waktu dia keluar, mungkin awal-awal dia coba keluar, pasti orang-orang, tidak boleh keluar, masuk balik. Lama-lama dia jago menyelinap, sampai akhirnya melarikan diri. Dia menggunakan kerudung supaya tidak ada orang pun di daerahnya yang tahu. Mungkin dia akan pergi keluar kota supaya dia menjadi orang asing di sana.
Dia menggunakan pakaian yang berlapis-lapis supaya kalaupun darah itu keluar tidak akan tembus sampai keluar dan dilihat orang. Ketika dia mencuci pakaiannya, dia tidak bisa mencuci pakaian di sungai sama seperti wanita yang lain. Dia akan tunggu waktu di mana tidak ada orang. Atau mungkin dia akan ambil ember yang besar, dia pindahkan cukup jauh supaya aman. Hari itu Tuhan Yesus lewat. Dia mendengarkan Injil. Di dalam kesederhanaan imannya dia berkata, asalkan ku pegang saja punca jubahnya. Kenapa punca jubahnya? Ujung jubahnya itu. Kalau dia pegang yang bukan ujung, yang masih bersentuhan dengan tubuh, orang tersebut kalau ketahuan, dia dipegang oleh seorang yang najis, orang tersebut pun jadi najis. Maka di dalam pengertiannya yang terbatas, aku pegang pucuknya saja. Supaya aku tidak doing something harmful to Jesus. Ya. Supaya aku tidak menajiskan Yesus, tetapi pada saat yang sama, aku tetap harus menyentuh dia. Aku ingin dekat dengan dia. Nah di dalam kesederhanaannya, dia berjuang, bergumul, supaya orang lain tidak tahu, saudaraku. Dia mendekat, dia menyelinap, dia pegang jubahnya. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tahu dia. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia bertanya, siapa yang baru saja memegang jubahku? Saudara, kalau saudara baca Alkitab, membaca Tuhan bertanya, pasti dia tidak sedang menanyakan informasi. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Kepada Adam dia bertanya, Adam di manakah engkau? Emang Tuhan nggak tahu Adam di mana? Pertanyaannya bukan informatif. Pertanyaan itu bersifat formatif. Pertanyaan yang mengajar. Pertanyaan yang menantang orang untuk melakukan refleksi lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan yang membawa seseorang untuk keluar dari level keduniawiannya. Datang kepada Allah. Nah saat itu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Siapa yang memegang jubahku? Murid-muridnya hanya bisa berkata, Tuhan, ini gerombolan, banyak sekali orang ini berbondong-bondong mendekat engkau. Ya pasti sudah ada puluhan, paling mungkin bahkan ratusan Tuhan yang sudah bersentuhan dengan engkau. No, bukan itu yang aku maksud. Murid-murid bertanya, siapa-siapa? Sampai akhirnya wanita itu tidak tahan. Dan Tuhan Yesus tahu. Kenapa Tuhan Yesus berhenti? Supaya wanita itu speak up. Ngomong. Kenapa wanita itu diminta Tuhan Yesus ngomong? Supaya dia dideklarasikan, dia tidak najis lagi. Mengapa Tuhan Yesus melakukan itu kepada wanita yang sudah dijauhi manusia, dijauhi masyarakat, dijauhi keluarganya, dia sendiri benci dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus justru datang menghampiri dia. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia dimanapun. Dan bisa kapanpun. 10 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, bisa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia secara remote. Tetapi Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada para muridnya, ini yang kamu harus lakukan kalau engkau ingin mengasihi sesamamu. Angkatlah mereka yang tertindas. Perdamaikan mereka yang bermusuhan. Bebaskan orang-orang yang sedang dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh kemiskinan yang terstruktur, masif, dan sistematis. Saya rindu sekali di antara kita ini nanti bukan hanya menjadi para perawat, bukan hanya menjadi para guru, bukan hanya menjadi para psikolog ataupun bisnismen, orang tua, bagi anak-anak dan lain-lain. Saya rindu saudara semakin giat mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi. Peka terhadap ketidakadilan dan berbuat sesuatu untuknya. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab kita. Alkitab kita ini sebenarnya adalah dokumen anti kolonial.
dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, orang-orang Israel di dalam kondisi terjajah. Sampai mendekati perjanjian baru, mereka dijajah oleh Romawi. Yesaya, Yeremia menyerukan suara Tuhan di tengah penindasan bangsa-bangsa atas orang percaya. Di perjanjian baru mereka ditindas oleh orang Romawi. Tetapi terlebih lagi dari semuanya itu, semua orang ditindas, dijajah, dikontrol, dibodohi oleh dosa. Nah, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi agen-agen Kristus, untuk membebaskan mereka dari dosa-dosa itu, bukan dengan menjadikan kita juru selamat, tetapi membawa mereka, menunjukkan mereka kepada juru selamat yang sesungguhnya itu. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pelang. Saudara dan saya bukan juru selamat, tapi kita menjadi pelang, witness, tanda yang menunjuk kepada Kristus lewat perbuatan kita sehari-hari. Kasih Kristus itu kasih seperti apa? Kasih kepada kaum tertindas, kaum yang lemah dan hina, tetapi juga kasih yang bukan hanya dikatakan, namun kasih di dalam perbuatan dan kebenaran. Dan ini dikatakan oleh Rasul Yohanes di ayat 18, saudaraku. Hendaklah kita tidak mengasihi hanya dengan bibir dan lidah, tetapi mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Siapa di sini yang kalau punya pacar, saudara seleksi pacar Anda hanya dengan standar kualifikasi, kamu boleh jadi pacarku, asal syaratnya satu, komitmen. Ngomong I love you ke aku setiap hari minimal 5 kali. Dan itu cukup. Ada? Ada di sini yang mau seperti itu? Silakan angkat tangan. Mungkin ada yang lain yang mau, karena standarnya terlalu rendah ya. Maaf. Tidak ada yang mau. Tuhan juga tidak melakukan itu kepada Anda dan saya. Dia menyerahkan nyawanya, nefesnya, psikenya, pneumanya, semua dia berikan. Dia meninggalkan singgasana. Tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai hal yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan dirinya begitu rupa, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Saudara dan saya. Kasih seperti inilah yang Tuhan ingin saudara dan saya praktikkan. Bukan cuma diomongkan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kalau nyanyi tok gampang. Kita sampai pada pertanyaan terakhir. Iya Pak, mengasihi itu memang baik, mulia, Tuhan kehendaki. Problemnya itu cuma satu, sulitnya itu loh minta ampun. Betul? Sulit sekali meneladani Kristus. Mengapa ya? Sulit sekali meneladani Kristus. Saudaraku, ada beberapa hal yang dalam perenungan saya sempat mencatat. Yang pertama adalah kita ini mantan pendosa. Memang orang yang menerima Kristus bukan pendosa lagi, tapi kita ini mantan pendosa. Artinya apa? Kita masih bergumul melawan struktur jiwa manusia kita yang lama ini. Kita sudah pernah disakiti, maka respons otomatis kita by default itu adalah menyakiti orang lain. Sulit sekali buat kita mengampuni kalau kita itu berasal dari keluarga yang terus-menerus menyakiti. Beberapa hari yang lalu saya menerima DM dari salah seorang. Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berdoa puluhan tahun untuk keluarga saya. Papa, mama terus berantem. Ya pendek kata keluarganya toksik. Terlilit hutang, terus mengucapkan kalimat-kalimat yang saling menyerang dan kadang terjadi kekerasan fisik domestik di dalam rumah tangga.
Belum lagi kekerasan yang dilakukan oleh debt collector yang main fisik. Saya sudah berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, ada orang-orang seperti ini di tengah-tengah kita. Sulit sekali bagi kita untuk melawan struktur jiwa manusia lama kita itu. Ada yang saudara mungkin pernah mengalami sexual abuse, atau oleh pacar Anda, atau oleh paman Anda, keluarga Anda. Kita masih menyimpan luka-luka itu. Sehingga untuk mengasihi sesama seperti Kristus kehendaki, itu tidak bisa ternyata dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi hanya bersandar kepada Allah, anugerah dan kekuatannya, saudara dan saya dimungkinkan untuk keluar dari rawa hisab itu. Hanya dengan itu. Belasan tahun saudara sudah coba, puluhan tahun sudah coba dengan kekuatan sendiri, sudah terbukti tidak bisa. Saudara hanya sampai pada level baik menurut manusia, tetapi masih menyimpan dosa-dosa lama. Maka kita perlu, saudaraku, mendekat kepada Allah, bersandar pada anugerah dan kekuatannya. Dan untuk bersandar ini, saudaraku, kita memerlukan disiplin-disiplin dan latihan-latihan rohani. Tidak bisa hanya jadi orang-orang Kristen biasa yang cuman datang, duduk, dengar, diam, dada. Tidak cukup, saudaraku. Kita memerlukan orang-orang di sekitar kita yang melatih kita, mendisiplin kita. Melalui kampus ini, di asrama, dormitori, ada pemimpin, ada DP, ada RE, ada pemimpin kamar, saudaraku. Tuhan tempatkan mereka bukan sia-sia, bukan untuk hal yang sia-sia. Tapi ada maksud-maksud tertentu. Di dalam kelemahan mereka, Tuhan tempatkan mereka masuk beririsan dengan kehidupan Anda. Kita membutuhkan mereka untuk melatih, bersama-sama berlatih. Sehingga tujuan utama pelatihan itu bukan nambah knowledge. Nambah knowledge kita sudah punya banyak. Yang perlu dilakukan adalah membangkitkan kesadaran-kesadaran. Kesadaran-kesadaran bahwa kita itu butuh Allah. Kesadaran-kesadaran bahwa Allah itu ada di sekitarku. Kesadaran-kesadaran bahwa saya perlu meminta anugerah Allah setiap hari untuk dimampukan menjalani hidup yang menyenangkan dan berkenan bagi Dia. Together we achieve more, nggak bisa sendirian. Tuhan Yesus minta 12 muridnya untuk berdoa bagi Dia. Daniel disertai oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Daud pun membutuhkan seorang Yonatan. Saudara, kita perlu tindakan konkret dan kreatif untuk bersama-sama keluar dari lumpur hisab itu. Benar kita mantan pendosa, tetapi Tuhan memberikan sarana-sarana anugerah. Pertanyaannya adalah mau atau tidak mau. Saya membayangkan, saya share tadi di ibadah satu juga. Tapi hari ini saya berikan sedikit twist. Saya membayangkan kalau kita betul-betul ingin menjadi pelaku firman, kita pulang dari sini, kita mau menunjukkan kasih kepada sesama, tetapi sekali lagi kasih kepada sesama bukan hanya kepada sesama Kristen, tapi kepada orang-orang lain yang kita jumpai di keluarga kita, orang-orang di pinggir jalan mungkin. Apa yang kita bisa lakukan? Saya tahu sebagian dari saudara akan pergi ke supermall, karena saya sering mendapati di sana. Sering ketemu karena saya juga begitu rutenya, saudara. Tapi coba pikirkan, 2-3 orang patungan, ya, membelikan satu teh bubble, ya, kemudian berikan kepada salah seorang petugas resto, satpam mungkin atau siapa. Berikan. Pak, saya mau kasih ini ke Bapak. Kami mau beri ini ke Bapak. Sambil kami menanyakan apakah ada yang Bapak mau kami doakan. Simple. Saudara tidak sedang melakukan kristenisasi. Apalagi orang reform, tidak percaya kristenisasi. Karena orang hanya bisa jadi Kristen karena anugerah, bukan karena diiming-iming dan lain-lain. Betul ya?
lakukan, konkret, nyata. Kasih itu dalam perbuatan, bukan cuma perkataan. Jangan bilang, Pak Satpam, kami mengasihi kamu. Dia tidak bisa tidur nanti. Tapi dekati dia, Pak, kami berdua, bertiga, ingin memberikan ini kepada Bapak. Sambil kami ingin berdoa, apakah ada yang kami bisa doakan? Sederhana. Kalau itu dilakukan 2-3 orang, apa yang akan terjadi kalau dilakukan oleh 2.000 orang? Apa yang akan terjadi dengan Karawaci? Apa yang akan terjadi dengan pasar-pasar yang kalian kunjungi? Ketika anak-anak Tuhan tidak keluar dari gedung gereja hanya untuk menjadi konsumen dan murid-murid dunia, tetapi menjadi agen-agen berkat Tuhan dan murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Sambil menundukkan kepala dalam keheningan, hampirilah Allah yang ada dalam hatimu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin akan menolong Anda berinteraksi, bergaul dengan Tuhan di masa-masa singkat ini. Dengan begitu banyaknya orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih Allah lebih daripada yang lain, bagaimana respons kita terhadap perintah Allah yang sudah sejak semula diberikannya, yaitu kasihilah sesamamu? Apa respons kita? Hanya mengingatnya, mengingat dan melupakannya, mengabaikannya. Alasan apa yang biasa kita gunakan untuk menghindari perintah Allah tersebut? Apa alasan favoritmu? Saya lupa. Saya belum mengalami kasih Allah yang besar itu. Tanyakan kepada dirimu, mengapa hal itu terus-menerus menjadi alasan? Maukah Anda dan saya lebih sungguh-sungguh mengenal, mengalami, dan dipenuhi kasih Allah, hingga kita ingin mengasihi Allah dan sesama lebih dan lebih lagi? Bagi rekan-rekan yang masih bergumul untuk mengampuni orang-orang yang selama ini melukai Anda, ingatlah, Kristus telah hadir dalam hidupmu, memberimu hidup yang baru. Dia mengerti setiap tetesan air matamu. Dia melihat dengan jelas, lebih dari engkau menyadarinya, luka-luka batinmu. Dan dia mau menyembuhkannya. Maukah engkau membuka diri baginya? Biarlah kasih-Nya membalut dan menyembuhkanmu. Maukah? Tuhan, ini kami terluka, terbelah, terpecah. Namun kami bersyukur Kristus menghampiri kami, membalut, merawat, bahkan membangkitkan kami untuk menolong orang lain yang mengalami hal yang sama. Pimpin kami Tuhan untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama lebih lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ini kami Tuhan, utuslah kami menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Semua yang percaya katakan, amin.